Perkenalkan, nama saya Siska Kristiani Hutoruk, NPM 19110603 dari kelas TIM 1905 Universitas Budi Dharma Medan. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Informasi dengan judul Sistem. Di sini kita akan membahas tentang apa itu sistem, apa yang dimaksud dengan sistem, apa ciri-ciri dari sistem, dan apa-apa saja ya syarat untuk membuat sebuah sistem, dan untuk apa tujuan sistem itu dibuat. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian sistem. Sistem merupakan bagian penting dalam sebuah kegiatan. Oleh karenanya, setiap apa yang akan dilakukan guna mencapai sebuah tujuan, maka diperlukan sebuah sistem. Hal ini berarti bahwa sistem merupakan bagian-bagian penting yang menjadi susunan struktur yang akan dibuat. Contoh sistem komputer terdiri dari software, hardware, firmware, dan sistem akuntansi. Keempat sistem ini saling berhubungan. Satu sistem tidak ada, maka sistem operasinya tidak akan berjalan dengan sempurna. Baik, yang kedua kita akan masuk dengan apa itu syarat-syarat sistem. Di sini syarat sistem terdiri dari 5 bagian, yaitu 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan. Jadi kita membuat sistem itu harus mempunyai tujuan. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Sebelum kita merancang sebuah sistem, kita harus merancang terlebih dahulu struktur yang akan kita bentuk untuk membuat sistem. Yang ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Yang keempat, unsur dasar dari proses harus informasi, energi, dan material, lebih penting daripada elemen sistem. Dan yang kelima, ada tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Baik, yang ketiga kita masuk dengan ciri-ciri dari sistem. Di sini ciri-ciri sistem juga memiliki 5 bagian. Yang pertama, organisasi. Organisasi ini mencakup struktur dan fungsi organisasi. Contoh, struktur organisasi OSIS di dalam sekolah. Yang kedua, ada interaksi. Yang dimaksud dengan interaksi ini adalah saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada terputus, saling menyambung. Yang ketiga, ada interdependensi, yaitu bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Yang keempat, ada integrasi, yaitu suatu keterpaduan antara subsistem untuk mencapai tujuan. Dan yang kelima, ada tujuan pokok, yaitu pemusatan tujuan yang sama dengan masing-masing subsistem. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian penutup atau kesimpulan. Jadi di sini disimpulkan bahwa sistem itu adalah berjalannya suatu perusahaan dengan baik, maka diperlukan sebuah sistem. Berjalannya negara dengan baik, maka juga memerlukan sistem. Maka ketika sistem itu salah, maka jelas akan merusak komponen-komponen yang ada di dalam sistem tersebut, dan juga dapat merusak sistem itu sendiri. Contoh kecilnya kita bisa lihat di pembangunan desa. Sebelum adanya pembangunan desa, maka terlebih dahulu sudah direncanakan apa yang akan dibangun, berapa dana yang akan dibutuhkan, dan apa-apa saja langkah-langkah pertama sampai langkah-langkah terakhir untuk melanjutkan bangunan tersebut. Jadi sebelumnya semua itu telah disusun rapi oleh sistem. Jika sistem atau jika ada salah satu sistem yang salah di rencana tersebut, maka kemungkinan besar bangunan itu tidak akan berjalan dengan lancar, atau bangunannya bisa gagal atau ditunda. Bahkan jikapun bangunannya selesai, mungkin tidak akan selesai dengan sempurna. Seperti itu. Baik, sekian dan terima kasih. Ini persentase saya. Jika ada kritik dan saran, bisa dibalas di komentar. Terima kasih.